Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 349 kembali ke hutan 9 jebakan. Hanya saja, dalam waktu sesingkat itu, dia tidak dapat lagi menemukan jejaknya di kediaman. Ketika dia akhirnya melihat Leng Xuang berjalan masuk dari luar, dia memanggilnya dengan tergesa-gesa dan bertanya, "Leng Xuang, di mana Little Feng?" Patriark tua, nyonya sudah pergi. Dia membawa Luo Yu bersama mereka. Gadis itu, dia hanya membawa Luo Yu satu orang. Bagaimana jika mereka menghadapi bahaya di sepanjang jalan? Tidak, aku harus memastikan yang lain juga ikut untuk melindunginya dengan baik. Pak Tua Feng bergumam pada dirinya sendiri dengan khawatir dan segera berbalik untuk mencari yang lain. Leng Xuang ingin menasihatinya tetapi dia mengurungkan niatnya. Sebelum pergi, nyonya besarnya telah memberikan instruksi tegas kepada pengawal Feng lainnya untuk melindungi kediaman Feng dengan baik. Jika mereka mengikuti perintah Tuan Besar dan bukan nyonya besarnya, maka pengawal Feng ini tidak akan bisa tinggal lagi. Ketika Pak Tua Feng menemukan 7 orang lainnya, mereka sedang duduk di pavilion. Mereka dipanggil terlebih dahulu tetapi mereka semua diberi tugas yang berbeda dan memikirkan bagaimana Nona hanya membawa Luo Yu, mereka semua memasang ekspresi bingung. "Hei, menurutmu kenapa dia hanya membawa Luo Yu? Dari segi kekuatan, dia hanya berada di peringkat menengah di antara kita. Mengapa dia malah membawanya?" Fan Lin tersenyum dan berkata, "Di antara kita, hanya Luo Yu yang mengakuinya sebagai nyonya. Kalau dia tidak membawanya, katakan padaku, siapa yang harus dia bawa?" "Tapi kami tidak mengatakan bahwa kami tidak mengakuinya." Yah, sepertinya kita masih diuji." Orang lain tertawa dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Tidak masalah, karena kita telah dipercaya untuk menjaga kediaman, mari kita jaga dengan baik." Patriark tua ada di sini. Salah satu dari mereka berkata dan semua orang berdiri. Salam kepada Patriark tua. 7 orang di antara mereka memberi salam hormat. Pak Tua Feng melambaikan tangannya tanda tidak peduli dan berkata, "Kalian semua, bersiap-siaplah dan cepatlah menyusul." Gadis itu hanya membawa Luo Yu ke hutan 9 jebakan. Aku tidak bisa tenang hanya dengan mereka berdua. 9 hutan jebakan. Ketujuh orang itu saling menatap dengan bingung. Mereka hanya tahu bahwa Nona telah membawa Luo Yu keluar, tetapi tidak tahu bahwa tujuannya adalah hutan 9 jebakan. Tempat itu sangat berbahaya, untuk apa dia pergi ke sana? Akan tetapi, mereka hanya bisa menundukkan kepala dan tidak menanggapi perintahnya dan menjawab dengan nada meminta maaf, "Patriark tua, saya minta maaf tetapi kami tidak dapat mengikuti perintah." Pak Tua Feng tertegun sejenak dan bertanya, "Mengapa begitu?" "Sebelum Nona pergi, dia telah memberi kami perintah tegas untuk tinggal dan menjaga kediaman Feng untuk melindungi Patriark dan Patriark tua dengan baik. Itulah sebabnya sebelum Nona kembali, kami tidak bisa pergi atas kemauan kami sendiri." Mendengar ini, Pak Tua Feng melirik mereka tanpa berkata apa-apa. Pada saat ini, dia juga tahu tujuannya. Dia jelas ingin melihat seberapa baik pengawal Feng ini akan mendengarkan perintahnya dan sampai sejauh mana. Melihat hal itu, dia hanya bisa menghela napas dan berkata, "Lupakan saja." Pikirannya dipenuhi dengan berbagai macam pikiran, haruskah dia mengirim orang lain untuk mengikutinya? Beberapa pengawal Feng tampaknya telah membaca apa yang ada dalam pikirannya dan saling memandang sebelum Fan Lin berbicara. Patriark tua. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Sebenarnya, Patriark tua tidak perlu khawatir tentang keselamatan Nona. Dari pemahaman kami tentangnya selama ini, dia bukanlah orang yang melakukan sesuatu yang tidak dia yakini. Karena dia hanya membawa Luo Yu, itu berarti tidak akan ada banyak bahaya. Selain itu, hal yang paling dia khawatirkan adalah keselamatan kediaman." Pak Tua Feng melihat beberapa dari mereka dan tiba-tiba tersenyum. "Kalian adalah yang paling menonjol di antara pengawal Feng, bisa mengikutinya adalah berkah terbesar bagi kalian." Melihat mereka dipenuhi keraguan dan pertanyaan, dia terkekeh dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Untuk hal ini, kalian akan tahu apa maksudku nanti." Dia melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi.